Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Iya, baik Bu. Terima kasih. Oh iya Mbak Puput, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik Bu. Alhamdulillah ya Mbak, kalau kabarnya baik. Baik Mbak, sebelum kita melakukan konseling hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Putri Duriswanti yang hari ini akan melakukan konseling bersama Mbak Puput. Jadi, Mbak Puput bisa menceritakan mengenai masalah atau keluhan kepada saya. Nah, kalau saya boleh tahu, Mbak Puput ada masalah apa? Begini Bu, saya akhir-akhir ini sedang menjalani diet ketat. Bagaimana Mbak Puput melakukan diet ketat itu? Jadi saya melakukan diet ini mengikuti idola saya Bu, karena dia melakukan diet ini berat badannya langsung turun. Mbak Puput selama diet ketat mengonsumsi apa saja ya? Biasanya saya itu pagi hari mengonsumsi satu buah apel berukuran besar. Siang harinya saya hanya mengonsumsi 2 buah ubi. Dan malam harinya saya hanya mengonsumsi 1 gelas susu protein shake. Baik, saya mengerti Mbak. Mbak Puput melakukan diet ini sudah berapa lama ya? Dan ada perubahan tidak pada berat badannya? Saya melakukan diet ini sudah 3 hari ini Bu dan sudah turun 4 kilo. Wah, turunnya sangat cepat ya Mbak. Mbak Puput pernah merasakan badan sakit-sakit apa tidak selama melakukan diet ketat? Iya Bu, saya merasakan badan saya terasa lemas dan kepala pusing. Soalnya saya belum pernah melakukan diet sebelumnya Bu. Oh, begitu ya Mbak. Jadi Mbak, saat melakukan diet ini apakah ada efek-efek dari diet tersebut? Iya Bu, saya merasa tidak sanggup melakukan diet ini karena merasakan badan saya lemas banget dan kepala saya pusing. Tetapi saya juga ingin menurunkan berat badan saya Bu. Biar saya coba bantu ya Mbak dengan mengasihi Mbak Puput beberapa syarat supaya Mbak bisa melakukan diet dan tidak merasakan sakit-sakit lagi. Baik Bu, boleh. Bisa menerapkan diet sehat ada beberapa tips untuk melakukan diet sehat. Yang pertama, mengonsumsi aneka makanan pokok seperti nasi jagung, ubi-ubian, atau makanan karbohidrat lainnya. Yang kedua, mengonsumsi tinggi protein seperti protein hewani dan nabati. Contohnya seperti daging merah dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga, memakan sayur dan buah ini harus cukup ya Mbak, agar memperlancar proses metabolisme. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup sehari 2 liter, kemudian aktivitas tubuh seperti melakukan olahraga minimal 30 menit per hari, supaya mempertahankan berat badannya Mbak agar tetap normal. Oh, begitu ya Bu. Kalau begitu saya akan melakukan diet sehat saja Bu, supaya badan saya tidak merasa sakit lagi dan berat badan saya juga turun. Iya Mbak, seperti itu. Dan jangan pernah menyerah ya Mbak. Mbak harus percaya diri dan tetap semangat. Baik Bu, terima kasih atas solusi dan sarannya. Iya Mbak, terima kasih kembali. Diet merupakan salah satu cara yang banyak dilakukan untuk menurunkan berat badan. Ada berbagai jenis diet yang ditawarkan saat ini seperti diet rendah karbohidrat, intermittent fasting, diet vegan, diet ketogenik, dan lainnya. Diet harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi tubuh dan melalui pendamping dari profesional seperti ahli gizi. Diet yang berhasil dilakukan oleh para idol tidak bisa diterapkan pada diri kita, karena masing-masing orang memiliki kebutuhan harian yang berbeda. Diet untuk menurunkan berat badan tidak boleh sembarangan, seperti mengikuti cara diet idol. Jadi, kita tidak bisa meniru program diet yang dilakukan oleh para idol karena program diet sebisa mungkin personalisasi dengan mempertimbangkan kondisi tubuh kita sendiri. Program diet direkomendasikan dibuat khusus untuk kita dengan tetap memperhatikan
panduan gizi seimbang. Selain itu, juga program yang disusun aman dilakukan atau tidak sampai mengganggu fungsi tubuh, serta tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Ada kondisi kesehatan yang menyertai di setiap orang. Bisa jadi misal diet yang dilakukan idol itu cocok untuk orang lain, tetapi tidak cocok atau tidak aman untuk tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu, ahli gizi tersebut merekomendasikan dalam penentuan program diet dilakukan melalui konsultasi dengan profesional. Diet bukan hanya sekedar menurunkan berat badan hingga posisi ideal, namun diet juga harus memperhatikan komposisi tubuh seperti persentase lemak maupun otot. Karenanya melalui konsultasi ke profesional, program diet akan disusun setelah melalui rangkaian asesmen secara komprehensif. Beberapa di antaranya seperti mencari akar persoalan penyebab berat badan berlebih dari pola atau kebiasaan makan dan pola aktivitas sehari-hari. Dari hasil asesmen yang dilakukan, nantinya profesional akan membantu dalam menyusun program diet yang sesuai dengan kondisi tubuh. Menu diet yang disusun pun disesuaikan dengan kemampuan individu. Misal anggaran terbatas, maka akan diberikan contoh bahan makan yang terjangkau. Sementara program yang disusun bersifat jangka panjang seperti memperbaiki pola makan untuk mengurangi asupan energi secara bertahap. Program diet terbaik yang bisa dijalankan secara konsisten. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan dengan mengombinasikan diet dan olahraga. Untuk diet dilakukan dengan menerapkan pengurangan asupan kalori setelah menghitung kebutuhan harian tubuh, lalu mengatur porsi makan mengikuti panduan gizi seimbang. Diet itu bukan berarti harus menghindari berbagai jenis makanan, sebab semua jenis zat gizi tetap diperlukan tubuh, hanya saja porsi makannya diatur sesuai prinsip gizi seimbang. 10. Protein rendah lemak. Misalnya, daging, putih telur, dan susu rendah lemak. Selain itu, variasikan pemenuhan karbohidrat. Misalnya, tidak hanya dengan nasi putih saja, tetapi divariasikan dengan bahan pangan lainnya seperti singkong, ubi, atau beras merah yang mengandung serat. Tak lupa juga perbanyak konsumsi sayur dan buah. 11. Program diet sebaiknya membatasi konsumsi makanan tinggi gula, minyak, dan lemak. Agar berat badan tidak melonjak, Kemenkes merekomendasikan batas asupan porsi gula sebanyak 4 sendok makan per hari dan lemak 5 sendok makan per hari. 12. Diet juga perlu dibarengi dengan aktivitas fisik atau olahraga, karena akan lebih cepat untuk menurunkan persentase lemak dalam tubuh. Olahraga yang direkomendasikan adalah 150 menit dalam 1 minggu. Olahraga yang dapat dilakukan antara lain seperti jogging dan bersepeda, lalu dikombinasikan dengan latihan kekuatan seperti sit up dan push up. 13. Kunci diet sebenarnya dengan menargetkan perubahan pola hidup ini memang membutuhkan waktu, tidak bisa dilakukan secara instan. Memiliki berat badan ideal merupakan dambaan setiap orang demi memiliki tubuh yang ideal. Tidak jarang orang menggunakan cara yang malah berdampak buruk bagi dirinya sendiri karena memilih cara diet yang salah, seperti dari diet ketat hingga mengonsumsi suplemen-suplemen diet. Sebenarnya ada banyak cara alami yang dapat membuat tubuh menjadi ideal. Hanya saja memang cara alami tersebut memerlukan proses yang lama. Cara diet alami bisa dibilang merupakan cara diet yang baik karena tidak menimbulkan efek samping seperti diet mengonsumsi obat-obatan.
Jika ingin menurunkan berat badan, sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Berikut tips menurunkan berat badan tanpa diet ketat. Yang pertama, jangan melewatkan sarapan. Perlu diketahui jika mengurangi berat badan dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah kalori makanan. Waktu sarapan sangat bermanfaat mengerem nafsu makan saat makan siang. Yang kedua, mencukupi kebutuhan air putih. Mencukupi kebutuhan air putih dapat menekan rasa lapar. Hal tersebut dikarenakan perut sudah terisi dengan udara sehingga lebih cepat merasa kenyang. Ketiga, perbanyak konsumsi makanan berserat. Selain mencukupi kebutuhan air putih, perlu juga memperbanyak konsumsi makanan berserat agar tidak cepat merasa lapar. Jenis makanan berserat akan membuat perut lebih cepat kenyang, tetapi tidak membuat cepat lapar. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jika senang mengonsumsi cemilan, sebaiknya ganti cemilan kesukaan dengan makanan sehat bergizi. Jika sebelumnya menyukai kue, biskuit, keripik, dan lain-lain, sebaiknya diganti dengan kacang-kacangan, buah-buahan, atau makanan bergizi lainnya. Yang kelima, mengonsumsi makanan tinggi protein. Protein menjadi kandungan yang memiliki peran dalam pembentukan otot dan pembakaran lemak. Yang keenam, aktif bergerak. Aktif bergerak menjadi tips menurunkan berat badan tanpa diet ketat. Jika tubuh aktif bergerak, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan. Yang ketujuh, cukupi kebutuhan tidur. Seseorang yang kekurangan waktu tidur beresiko mengalami kenaikan berat badan, dikarenakan hormon kortisol dalam tubuh akan meningkat saat tubuh tetap terjaga di malam hari. Dan yang kedelapan, jangan makan malam. Menurunkan berat badan tanpa diet dapat dilakukan dengan tidak mengonsumsi makan di atas jam 7 malam. Hal ini dikarenakan tubuh mengalami pengalaman pencerna makanan. Pada dasarnya, kelebihan berat badan terjadi akibat terlalu banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh. Sementara, kalori yang dikeluarkan tidak sebanding dengan yang masuk, sehingga kalori tersebut menumpuk dan berubah menjadi lemak. Diet ekstrim sebenarnya tidak perlu dilakukan karena dengan cara melakukan diet ekstrim bisa mengakibatkan lemas atau penurunan kinerja tubuh. Sebaiknya melakukan diet yang aman untuk turunkan berat badan tanpa membahayakan kesehatan. Sebenarnya banyak makanan yang bisa menurunkan berat badan tanpa melakukan diet ekstrim tersebut, yaitu dengan cara pemilihan makanan diet yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Makanan diet yang sehat dapat dikonsumsi seperti oatmeal. Oatmeal adalah salah satu makanan diet sehat yang paling sering dikonsumsi. Bahkan oatmeal bisa dibilang sebagai makanan diet sehat yang wajib ada setiap hari dalam menu diet. Kandungan protein, magnesium, fosfor, dan vitamin D dalam oatmeal berfungsi untuk menghasilkan energi, sehingga membuat tubuh tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Selain terbukti membantu menurunkan berat badan, oatmeal juga dapat membantu menjaga kadar kolesterol serta gula darah agar tetap normal. Yang kedua, apel. Apel merupakan salah satu buah yang paling banyak disukai orang ketika sedang diet. Buah yang berwarna merah atau hijau ini memang memiliki kandungan zat gizi yang baik dan mampu membantu usaha dalam menurunkan berat badan. Dalam ukuran apel kecil sekitar 85 gram terkandung 50 kalori dengan 12 gram karbohidrat. Sementara serat yang terkandung di dalamnya adalah serat larut air yang mampu membuat tahan lapar lebih lama. Yang ketiga, putih telur. Dalam 100 gram mengandung 10,9 gram protein dan lemak sekitar 0,17 gram.
Karena rendah lemak, maka cocok untuk program diet dan tak perlu khawatir terdapat penumpukan lemak dalam tubuh. Harus mengonsumsi dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada brokoli. Karena brokoli rendah kalori, namun kaya akan vitamin, serat, dan mineral, 1 gelas penuh potongan brokoli mengandung 30 kalori. Sementara untuk kandungan serat sebanyak 5 gram, yang dapat membantu kenyang seharian. Tidak hanya itu, brokoli bisa dikonsumsi pada orang yang menderita diabetes. Sayur jenis ini mampu membantu mengendalikan gula darah. Yang kelima, ada ikan. Kandungan lemak baik dalam ikan dapat membantu menurunkan berat badan. Ikan mempunyai jenis lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Biasanya lemak ini ada di dalam ikan salmon dan tuna. Yang keenam, mengonsumsi camilan yang rendah kalori. Saat ini telah banyak camilan yang sehat dijual di pasaran sebagai makanan diet sehat. Akan tetapi, pastikan jika camilan yang dikonsumsi memang mengandung rendah kalori dan tidak mengandung tinggi gula. Oleh sebab itu, selalu periksa label nilai gizi yang tertera dalam kemasan sebelum membeli camilan sehat. Perhatikan dengan cermat kandungan gula, lemak, dan kalori di dalam camilan tersebut. Diet berkaitan erat dengan upaya memangkas porsi makan untuk menurunkan berat badan. Cap diet juga lebih banyak melekat pada orang gemuk bahkan obesitas. Sederhananya, diet bukan semata dijalani agar berat badan turun. Pengaturan pola makan memiliki banyak tujuan lain, tergantung setiap individu. Satu yang pasti, diet yang sehat adalah kebiasaan makan makanan bergizi seimbang. Setelah kita meluruskan apa arti diet sebenarnya, bisa disimpulkan bahwa setiap orang dari segala kalangan dan rentang usia boleh melakukan diet, seperti laki-laki, perempuan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang menetapkan waktu terbaik untuk kita mulai diet, sebab diet pada dasarnya merupakan kebiasaan makan yang menjadi gaya hidup. Kita dapat mulai mengubah kebiasaan makan menjadi lebih baik, bahkan dari detik ini dengan memilih makanan bernutrisi tinggi untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Kita bisa putuskan untuk menjalani diet kapan saja. Pola makan sehat dan seimbang membantu organ tubuh bekerja efektif. Jika zat gizi tidak bisa tercukupi dengan baik, kita lebih rentan terhadap serangan penyakit, infeksi, kelelahan, bahkan imunitas tubuh akan semakin menurun. Lagi-lagi ditekankan bahwa diet merupakan gaya hidup untuk mengubah pola makan yang lebih sehat. Meski sedang dalam keadaan sehat pun, diet makanan sehat tetap penting dilakukan. Orang yang memiliki berat badan ideal sah-sah saja untuk berdiet, asalkan diet yang sehat dengan gizi seimbang untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya. Tidak hanya terbatas untuk orang sehat saja. Orang yang sedang sakit, ingin menurunkan atau menambah berat badan ataupun dengan tujuan lain demi menunjang kesehatan juga boleh melakukan diet. Diet ketat dapat membahayakan tubuh baik secara fisik maupun mental. Sebagai orang mengartikan kata diet dengan hal-hal yang negatif. Misalkan diet ketat, diet ekstrim, mengurangi makan secara drastis, tidak mengonsumsi makanan secara tepat sesuai gizi seimbang. Harus turun berat badan dengan cepat, yang mana semua ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Contoh bahaya melakukan diet ketat. Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh. Diet ketat dengan mengurangi asupan berarti mengurangi jumlah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya tubuh bisa kekurangan nutrisi penting untuk seperti vitamin dan mineral. Dua nutrisi ini penting untuk memperkuat sistem imunitas. Daya tahan tubuh yang melemah dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, menurunkan sistem metabolisme. Saat tubuh melakukan diet ketat agar badan turun cepat, metabolisme tubuh akan bekerja lebih cepat. Namun, kondisi ini justru melemahkan sistem metabolisme karena dipaksa bekerja ekstrim.
Yang ketiga, merusak otot. Studi menunjukkan diet ketat untuk menurunkan berat badan dengan cepat dapat merusak otot dibandingkan dengan penurunan berat badan yang lebih stabil. Yang keempat, kehilangan energi. Diet ketat juga membuat seseorang akan kehilangan energi. Pasalnya, diet ketat bekerja dengan mengurangi glikogen dan simpanan air dalam tubuh. Sumber energi cadangan pun ikut habis karena diet ketat. Tubuh akan mudah mengalami lelah dan lesu. Dan yang kelima, gangguan pola makan. Diet ketat juga bisa menimbulkan masalah psikis, seperti gangguan pola makan di kemudian hari. Gangguan pola makan akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari dan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Yang keenam, rambut rontok. Diet ketat dikaitkan dengan kerontokan rambut karena kekurangan suplai nutrisi. Kondisi tersebut sangat mengganggu folikel rambut sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, depresi. Diet ketat memang beresiko pada gangguan mental. Secara konsisten, para pelaku diet ketat melaporkan adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri, sehingga mudah marah, cemas, depresi, dan sulit berkonsentrasi. Dan yang terakhir, perubahan mood. Diet cenderung membuat orang ingin makan makanan tertentu yang bisa menimbulkan perasaan senang dan puas. Tetapi ketika diet berlangsung, pembatasan konsumsi makanan tertentu dapat merusak suasana hati. Karena ingin kurus, banyak orang berupaya menurunkan berat badan dengan cepat dan instan. Dan saat ini banyak tips diet yang ditawarkan di dunia maya. Hanya saja, tawaran kurus secara instan itu tidak pernah menjelaskan efek samping bagi kesehatan, dan diet ini biasanya tidak akan bertahan lama. Ada beberapa kesalahan diet atau cara diet yang tidak sehat seperti jus diet. Meminum jus diet tidak akan membantu menurunkan berat badan, sebab yang hilang bukanlah lemak melainkan massa air dan otot. Jus tidak mengandung protein, tetapi hanya beberapa nutrisi tergantung dari buah dan sayur apa yang diminum. Jus diet memang dapat membantu menurunkan berat badan dengan cepat dalam jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang tubuh akan kekurangan mikronutrien dan makronutrien penting. Yang kedua, ada diet rendah lemak. Melakukan diet rendah lemak untuk menurunkan berat badan adalah ide yang buruk. Mengonsumsi lemak sehat akan membuat kenyang, yang berarti merasa kenyang untuk jangka waktu lebih lama dan untuk mencegah makan berlebihan. Diet rendah lemak menyebabkan ketidakseimbangan hormon, risiko diabetes yang lebih tinggi, kesehatan jantung yang buruk, dan berkurangnya fungsi otak. 3. Diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat adalah diet yang berfokus pada protein, ikan, telur, ayam, dan sayuran non-tepung tidak termasuk kacang-kacangan, buah-buahan, roti, dan biji-bijian. Karbohidrat dibutuhkan untuk menyediakan energi bagi tubuh dan ketika tiba-tiba memotongnya untuk dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti bau mulut, lemas, sakit kepala, kelelahan, dan ruang kulit yang pada akhirnya itu tidak akan membantu dalam penurunan berat badan. Keempat, ada diet ketat. Diet ketat adalah strategi penurunan berat badan dalam waktu yang lebih singkat. Beberapa contoh diet ketat adalah diet sup ayam, diet sup kubis, diet jeruk bali merah, atau grapefruit, diet jus, dan sebagainya. Mengikuti diet ketat akan menyebabkan penurunan berat badan dalam waktu cepat untuk jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan kenaikan berat badan, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko dehidrasi. Dan kelima, yaitu makan tinggi protein. Melakukan diet protein bukanlah cara yang baik untuk menurunkan berat badan, sebab tubuh akan membutuhkan vitamin dan mineral lain untuk bertahan hidup dan juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Diet tinggi protein termasuk makanan seperti mengonsumsi produk susu penuh lemak, daging merah, kacang-kacangan, dan ikan. Keenam, yaitu berolahraga selama berjam-jam.
Berolahraga tentu saja membantu penurunan berat badan, tetapi ketika melakukan olahraga berlebihan, kita cenderung merasa lapar dan akan makan lebih banyak. Dengan cara ini, kita tidak akan bisa menurunkan berat badan dan juga kita akan merasa lebih lelah. Olahraga yang berlebihan juga dapat menyebabkan masalah kesehatan jantung dan mental. 7. Diet makanan mentah. Melakukan diet makanan mentah bukanlah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Beberapa makanan mentah saat dimasak melepaskan nutrisi penting yang dapat membantu penurunan berat badan jangka panjang. Makanan ini termasuk tomat, bayam, kacang-kacangan, dan wortel. Yang kedelapan yaitu makan sandwich atau wrap. Hanya makan sandwich atau wrap, ya sandwich untuk makan siang atau malam, tidak akan membantu menurunkan berat badan sebab kita tidak akan merasa kenyang dan justru lapar di akhir hari. Nah, hal ini malah akan membuat kita berlebihan di malam hari dan tidak akan bisa menurunkan berat badan. Banyak orang menginginkan diet dengan hasil yang cepat, terutama mereka yang sibuk dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya hal ini dikarenakan terbatasnya waktu untuk mereka untuk diet. Salah satu solusinya bisa dengan mengonsumsi menu diet cepat. Selain cepat, cara ini juga ampuh menurunkan berat badan secara signifikan. Jika ingin mendapatkan diet yang memuaskan dalam waktu seminggu, bagi pasien diet bisa mencoba beberapa cara diet, seperti diet kentang, diet telur rebus, diet lemon, diet pisang, serta diet lainnya. Berikut ini menu diet ekstrim dalam 1 minggu turun 10 kg. Pada hari pertama adalah melakukan perubahan pola makan secara bertahap. Untuk memulainya, coba konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya akan serat yang jauh lebih bersahabat bagi sistem pencernaan. Sebagai alternatif, bisa mengonsumsi kentang sebagai pengganti nasi di pagi hari. Masuk pada hari kedua, bisa mengonsumsi buah-buahan dalam daftar menu diet. Sebaiknya pilih buah-buahan yang memiliki rasa manis dan hindari buah yang memiliki rasa asam agar sistem pencernaan tidak bermasalah. Pastikan mengonsumsi buah dalam porsi yang wajar. Selain itu, buah juga bisa dijadikan camilan sehat yang dapat membuat rasa kenyang lebih lama dan tidak makan secara berlebihan. Hari ketiga dapat mengombinasikan buah dan sayur di pilihan menu. Hindari sayur yang dimasak dengan minyak, serta kurangi gula, garam pada sayur. Pastikan untuk mengonsumsi sayur dengan cara dikukus. Hari keempat, bisa lebih bebas dalam mengonsumsi makanan. Untuk memenuhi asupan gizi harian, dianjurkan mengonsumsi buah-buahan seperti pisang, tambahkan juga susu skim atau susu rendah lemak. Alternatif lainnya bisa mengonsumsi yogurt atau milkshake. Pastikan tidak mengonsumsi dengan cara berlebihan. Pada hari kelima akan merasakan berat badan turun secara bertahap. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk mengonsumsi 5 sendok nasi di pagi hari. Akan lebih baik lagi jika mengonsumsi kentang dan telur rebus. Untuk makan lainnya bisa menambahkan lalapan tomat. Pada hari ke-6, bisa mengonsumsi nasi 5 sendok. Sebagai alternatif, bisa mengonsumsi kentang rebus sebagai camilan, hindari camilan manis dan berminyak. Ganti dengan camilan buah-buahan segar. Pada hari ke-7, bisa mengonsumsi beberapa makanan di hari sebelumnya, seperti sayur, buah, dan sedikit nasi. Mengonsumsi makanan tersebut secara bertahap bertujuan membantu penyesuaian sistem pencernaan dalam tubuh, agar tubuh tidak terlalu kaget.